Selamat pagi anak didik kami semuanya. Selamat bertemu kembali dengan saya Mistina di kelas online biologi pertemuan yang kedua. Jadi di pertemuan kedua ini kita masih membahas topik yang pertama, yaitu mengenai pertumbuhan dan perkembangan. Dengan subtopik ada 3 yang akan kita bahas di pertemuan kedua ini, yaitu pertama pertumbuhan perkembangan pada hewan, yang kedua itu adalah metamorfosis, dan yang ketiga adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan perkembangan pada hewan. Baiklah, kita akan membahas subtopik kita pada pagi hari ini. Selamat mengikuti. Nah, kita akan mulai untuk subtopik kita yang pertama di pertemuan kedua ini, yaitu mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Nah, kalau pertumbuhan di sini maksud dengan pertumbuhan yaitu merupakan hasil dari aktivitas pembelahan secara mitosis pada sel-sel somatis. Jadi sel-sel somatis itu adalah sel pertumbuhan pada hewan. Nah, kemudian kalau perkembangan itu merupakan hasil dari diferensiasi sel-sel yang telah membelah. Jadi untuk mengawali pertumbuhan dan perkembangan pada hewan ada 2 fase atau 2 tahap yang akan dilewati. Yang pertama adalah tahap embrio. Yang kedua adalah tahap pasca embrio. Nah, tahap embrio ada 4 fase yang akan dilewati. Nah, pada fase embrio, tahap embrio dimulai pada saat sel ovum mengalami fertilisasi dengan sel sperma, maka akan menghasilkan yang namanya zigot. Nah, disinilah awal sekali perkembangan pertumbuhan dari hewan. Jadi diawali dari pertemuan atau fertilisasi sel ovum dengan sel sperma akan menghasilkan yang namanya zigot, baru masuklah ke tahap embrio. Nah, di tahap embrio ini ada 4 fase yang akan dilewati. Yang pertama adalah fase morula. Kita perhatikan fase morula. Nah, ini merupakan tahapan pembelahan zigot kata yang dimulai dari pembelahan zigot. Nah, kita lihat di situ ya, satu sel kutub vegetatif awalnya dari 1 sel, kemudian diperkembang menjadi 2 sel, kemudian menjadi 4 sel, menjadi 8 sel, kemudian seterusnya sampai 16 sel, 32 sel, dan seterusnya. Itu adalah tahap pembelahan sel, sehingga terbentuklah kumpulan dari beberapa sel bentuk kumpulan padatan seperti buah anggur. Nah, itulah yang disebut dengan fase morula. Nah, kemudian dari fase morula masuklah ke fase blastula. Jadi fase blastula ini ditandai dengan terbentuknya rongga blastosol, cairan yang ada di dalam rongga, kemudian di antara kutub fungsional dan kutub vegetatif. Nah, jadi di dalam sel yang kumpulan dari sel tadi itu akan berisi cairan yang disebut dengan cairan blastosol. Nah, dengan ditandai dengan cairan blastosol ini, itulah yang ditandai dengan fase blastula. Nah, dari fase blastula masuk ke fase gastrula. Fase gastrula ini merupakan tahapan invaginasi yang terbentuk 3 lapisan, yaitu lapisan ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Ini merupakan lapisan pada embrio kata. Nah, ektoderm itu merupakan lapisan luar, paling luar. Mesoderm itu bagian tengah, dan lapisan endoderm itu lapisan dalam. Perhatikan, itu adalah lapisan yang terbentuk pada embrio kata. Nah, dari fase gastrulasi
masuk ke tahap diferensiasi dan organisasi. Nah, jadi di sini fase diferensiasi terjadi ketika ketiga lapisan yang terbentuk di fase gastrulasi, yaitu ektoderm, mesoderm, endoderm, berubah menjadi organ-organ. Nah, organ-organ tersebut, kalau lapisan ektoderm, organ yang terbentuk itu adalah kulit, rambut, kuku, dan sistem saraf. Nah, lapisan mesoderm membentuk pembuluh darah, otot, darah, jaringan ikat, ginjal, ureter, testis, ovarium, uterus, dan sistem limfatik. Nah, lapisan endoderm akan membentuk pankreas, hati, lapisan pada uretra, kelenjar, lapisan pada saluran pernapasan. Nah, berdasarkan lapisan penyusun tubuhnya, maka makhluk hidup itu dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok diploblastik, artinya organisme atau kelompok makhluk hidup yang terdiri dari dua lapisan. Dan yang satu lagi, yang kedua adalah tripoblastik, yaitu golongan makhluk hidup yang tersusun atas 3 lapisan. Nah, pada perkembangan selanjutnya, hewan tripoblastik akan membentuk yang namanya rongga usus atau yang disebut dengan selom. Nah, bisa diperhatikan di slide. Nah, itu adalah gambar bentuk selom. Nah, di mana selom itu dibagi menjadi 3 tipe. Ada aselomata, ada selomata, dan yang ketiga adalah pseudoselomata. Nah, setelah tahap embrio, maka masuklah kita ke tahap pasca embrio, yaitu tahap regenerasi dan metamorfosis. Nah, regenerasi itu artinya adalah ada sel yang hidup kembali, ya, atau lebih disebut dengan fragmentasi, pembelahan sel. Jadi ini adalah gambar dari planaria yang membelah dirinya, ya, memotong-motong bagian dirinya, dan hasil potongannya itu akan membentuk sel yang baru. Itulah yang disebut dengan regenerasi. Nah, kemudian tahap metamorfosis. Nah, di sini Ibu kasih contoh untuk serangga dan katak. Apa itu metamorfosis? Nah, jadi metamorfosis itu merupakan perubahan bentuk dan struktur yang terjadi pada hewan mulai fase embrio sampai dewasa. Nah, ini adalah gambar dari metamorfosis serangga. Metamorfosis tidak sempurna pada kumbang. Kemudian yang di bawah itu adalah metamorfosis sempurna pada kupu-kupu. Nah, ini adalah metamorfosis katak. Mulai dari yang namanya telur, kemudian berudu, katak muda menjadi katak dewasa. Nah, kita masuk ke faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Nah, sama seperti tumbuhan juga ada faktor eksternal dan internalnya. Nah, faktor eksternal itu dari luar. Jadi apa saja? Ada makanan. Tentunya hewan ataupun manusia tanpa makanan itu akan terganggu pertumbuhannya, ya. Jadi makanan yang bagus itu untuk pertumbuhan itu ya makanan yang sehat dan bergizi. Artinya bernutrisi, ya, bukan asal makanan saja. Nah, kemudian air. Nah, air juga sangat mempengaruhi untuk pertumbuhan perkembangan hewan. Ya, tanpa air ya pasti kita dehidrasi. Nah, kemudian aktivitas. Nah, aktivitas ini juga mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada hewan dan juga manusia. Cahaya matahari. Nah, faktor internal itu adalah faktor dari dalam. Ya, sama seperti tumbuhan di pertemuan pertama, ya, ada gen dan ada
hormon. Nah, baiklah, sampai di sini dulu pertemuan kita kedua ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Sampai ketemu dengan saya, Miss Tina. Salam sehat.